Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah ya. Mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini dan di media sosial yang berbahagia, pada hari ini tidak hujan, hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Kita harus meningkat ya, hidup kita ya, meningkat. Maka hari ini saya akan sampaikan ceramah umum gerak cepat 3. Gerak cepat 3 ya. Yaitu hidup kita ini dari awalnya alam roh yaitu suci, kembali nanti meninggal menjadi suci ya. Saya akan sampaikan. Nabi Adam dibuat oleh Allah dari apa? Dari tanah. Nabi Adam itu dari tanah ya. Kemudian ditiupkan roh. Rohnya suci. Roh kekuatan Allah. Jadi roh itu adalah berasal dari kekuatan Allah. Maka banyak sekali dijelaskan masalah penciptaan Nabi Adam dari tanah, manusia dari tanah. Bisa dilihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26, 28, 33, Al-Isra ayat 61. Kemudian di situ Allah menjelaskan bahwa setelah dibuat oleh Allah tanah, kemudian Nabi Adam punya istri namanya Hawa atau Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa menikah dengan Nabi Adam. Maka manusia yang selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 37 bahwa Allah menciptakan manusia dari setetes air mani ya. Air mani nanti akan saya sampaikan. Ini adalah cerita-cerita di Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat manusia di rahim ya, manusia di rahim itu bisa dilihat Al-Quran surat Ali Imran ayat 6. Kemudian Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 ya, jamaah yang ada di sini dan YouTuber ya. Kemudian kalau sudah kita hidup, sudah tahu di alam roh, kemudian kita terbuat dari tanah, selanjutnya Nabi Adam dan Siti Hawa menikah, diciptakan manusia selanjutnya adalah dari rahim, tetes mani, sudah saya sampaikan tadi, Al-Quran tadi. Kemudian kalau ingin hidup kita meninggal itu suci ya, setelah kita hidup diciptakan oleh Allah dari rahim air mani, kemudian ke rahim ibu masing-masing. Nah, manusia itu harus ingin menuju ke suci, ada ujiannya. Ujiannya adalah mencari rezeki, harta benda ya. Kemudian kalau ada orang mencari jabatan, tahta, mencari rezeki, wanita, jodoh, nah itu ya. Jadi seperti itu jamaah di sini dan jamaah YouTuber, ngerti ya jamaah di sini. Kemudian kalau ingin mendapatkan kesucian nanti meninggal, maka ujian-ujian itu harus dilampaui. Melampaui bagaimana? Belajar, banyak belajar, banyak membaca.
sekolah, kuliah, ya, biar tahu bagaimana cara menjadi orang suci nanti meninggal. Manusia di dunia ini tidak ada yang suci, ya, semuanya pasti berbuat salah dan dosa. Al insan minal khata' wa nisyan, ya, manusia itu banyak salah dan dosa pasti. Tetapi untuk mendapatkan kesucian sebelum meninggal, menuju ke suci lagi, jadi nanti kita berusaha meninggalnya dalam keadaan suci. Makanya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkani. Ya, yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, kita hidup ini dari alam roh suci, nanti meninggalnya harus suci. Walaupun ada apa? Ada ujiannya. Ujiannya apa? Harta, tahta, dan wanita. Maka kita kalau ingin mendapatkan kesucian nanti, kita beriman kepada Allah, yaitu berikrar tasdiqu bil qalbi. Kita diberi oleh Allah adalah iman, ya. Al-A'raf 172 itu di situ kita diberi oleh Allah iman. Ditanya oleh Allah sebelum dimasukkan roh ke bayi di kandungan, umur berapa bulan itu? 3 bulan, ya, 120 hari, 3 bulan atau 4 bulan itu. Setelah itu manusia hidup diberi oleh Allah kebenaran Tuhan. Kita ini merasa bahwa kita ini ada yang menciptakan, benar, yaitu Tuhan. Maka mencari Tuhan. Cara cari Tuhan ya belajar seperti ini. Belajar agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar, bukan agama gawi-gawian. Bukan sak beneri dewi, jamaah YouTuber, jamaah yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Maka setiap orang itu pasti mengalami mati. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 145. Kemudian kalau kita ingin suci itu berbekal takwa, itu bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 197. Kemudian semuanya itu kalau ingin suci, meninggal itu, orang meninggal dalam Bulughul Maram hadis ke 432 tentang jenazah. Ini akan saya sampaikan ya, bahwa roh itu kalau menanggung hutang, jamaah di sini di media sosial, maka harus dilunasi dulu. Belum suci itu. Jadi rohnya belum suci. Makanya hidup kita di dunia ini itu diuji oleh Allah ya. Maka kita dari alam roh suci nanti akan kembali meninggal dalam keadaan suci. Akan saya jelaskan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 2 tadi sudah saya sampaikan. Artinya ya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah ya. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Allah itu tahu kamu meninggal kapan dan sebagainya, di mana, lebih tahu. Namun demikian kamu masih meragukannya. Banyak orang masih ragu terhadap Allah itu. Kita terbuat dari tanah itu masih ragu. Kalau nggak ragu, kenapa nggak menyembah Tuhan yang menciptakan manusia? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah ada di sini di media sosial. Hei manusia, ya ayuhan nasu budu. Hei manusia, sembahlah, beribadahlah, mengabdilah rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang sebelum kita ya.
supaya kita bertakwa. Nah, takwa itu untuk apa? Untuk bekal kita nanti, ya. Nanti di Al-Qur'an ada. Jamaah di sini di media sosial yang berbahagia. Jadi seperti itu. Pengen suci, untuk meninggal dalam keadaan suci itu perlu perjuangan, ya. Jamaah di sini ya, di media sosial perlu perjuangan, harus diperjuangkan, belajar ya, biar tahu nanti mendapatkan bahagia dunia, mendapatkan bahagia akhirat bagaimana. Pengen suci toh, pengen bahagia toh, pengen enak toh. Nah, kalau pengen enak ya belajar. Banyak belajar dari sekolah, dari kuliah. Kemudian belajar dari kehidupan orang-orang terdahulu, kita pelajari sejarahnya bagaimana jadi orang kaya, ya kita belajar lalu kita bisa mencontohnya. Menjadi orang bahagia bagaimana, di situ ada ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 37 yang artinya kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu dibuat oleh Allah dari tanah, Nabi Adam alaihissalam, dari air mani, menikah antara Nabi Adam dan Siti Hawa, dan dibuatlah kita manusia yang sekarang. Kemudian Al-Quran surat Ali Imran ayat 6, dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki, tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa, maha bijaksana ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu dijelaskan bahwa manusia itu ada di dalam rahim ibu, ya. Itu manusia dalam rahim ibu. Nanti lahir akan dibentuk sesuai dengan kromosom-kromosomnya, sesuai dengan wataknya, sesuai dengan kehidupannya. Kalian harus semuanya di sini harus berterima kasih kepada Allah, dihidupkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi roh. Maka kita berjuang untuk apa? Hidup bahagia dunia akhirat. Meninggalnya harus suci. Ya. Bahagia dunia akhirat itu harus suci. Kalau sudah suci ya kita akan masuk surga dunia. Surga dunia itu bekerja keras, bekerja cerdas, giat bekerja, semangat, rajin. Kalau pengen akhirat ya harus beribadah karena Allah. Semuanya karena Allah yang menciptakan kita ya. Kemudian Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8, bahwa Allah itu lebih tahu setiap perempuan itu yang ada di dalam kandungan itu seberapa besar ya. Yang ada di kandungan itu, setiap wanita yang ada di dunia ini ya, lebih tahu Allah ya. Kemudian Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, jangan lupa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaanmu Muslim atau orang beragama Islam. Jadi mati itu kalau pengen suci dalam keadaan Islam, selamat Islam itu. Ya, semoga kita meninggal dalam keadaan suci, memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian surat Ali Imran ayat 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi orang meninggal itu izinnya Allah. Kalau Allah belum merintahkan Israel datang ke orang itu ya belum meninggal. Ada orang tua sekali sakit lama itu gak mati-mati. Kenapa? Belum diizini Allah meninggal. Karena jantungnya sehat, dia sakit tua, belum meninggal, tapi ada anak muda
anak kecil meninggal, nah itu sudah diizini oleh Allah. Ada tuh ya, anak kecil, remaja, pemuda meninggal tak? Karena kecelakaan, meninggal di tempat, atau sakit, meninggal, sakit yang berhubungan dengan jantung, jantungnya sakit, meninggal. Tapi kalau apa namanya sudah tua, belum meninggal ya belum, ya. Izinnya Allah itu diizini oleh Allah. Makanya meninggal, mati itu izinnya dari Allah. Kalau Allah belum mengizinkan meninggal, tidak akan meninggal. Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau kita ingin disebut akal sehat, kita kan punya akal jamaah di sini ya. Punya akal enggak? Ada. Punya. Maka kita gunakan akal itu untuk apa? Untuk mendapatkan bahagia dunia akhirat. Ya. Kita ini suci dulu, hidupnya di alam roh suci. Dimasukkan rahim ibu di dalam Al-Quran tadi yang sudah saya jelaskan. Kita di dunia berjuang mendapatkan dunia bahagia ya. Bagaimana cara bahagianya? Caranya adalah bekerja giat, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan rumah, mobil, tanah luas, hidupnya bahagia, sejahtera, aman, sentosa, makmur ya. Maka kalau meninggal kita pengen bahagia ya beribadah kepada Allah. Jadi orang kaya harus berzakat, infak, sedekah agar apa? Agar kita menjadi bahagia di akhirat, pengen bahagia, suci lagi ya. Jadi bekal kita adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Kemudian di dalam Bulughul Maram hadis ke-432 tentang jenazah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Jamaah yang ada di sini bisa mencermati ya, mencermati dan mendengarkan, ini penting. Yang di media sosial juga bersabda ya, Nabi SAW bersabda, roh orang mati itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya ya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, hadis hasan menurut Tirmidzi. Jadi jemaah yang ada di sini di media sosial bahwa kalau orang itu punya hutang, rohnya itu tidak bisa kepada Allah, harus dibayar dulu ya. Makanya Nabi Muhammad pernah nanya kepada sahabat, mayatnya punya hutang enggak? Punya hutang, kemudian silahkan sholat. Saya enggak. Nabi Muhammad tidak mau menyolati. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, hutangnya orang yang meninggal ini saya lunasi. Maka Nabi Muhammad sholat, menyolati. Jadi hutang itu sesuai, roh itu adalah sesuai hutangnya. Kalau hutangnya di dunia, dia harus menyelesaikan di dunia. Makanya ada sunatullah. Kalau berbuat jahat di dunia, nanti tidak dibalas di dunia, di akhirat dibalas. Karena rohnya itu masih punya hutang ya, apalagi hutang materi, harta. Maka hutang materi atau harta harus dibayari, harta itu harus dilunasi dulu. Kalau ada orang yang berbuat dolim, berbuat jelek kepada orang lain, maka rohnya itu punya hutang, nanti di akhirat akan dibayar. Kalau nggak bisa, bangkrut ya, semua amal ibadahnya bisa habis, diambil oleh orang yang didolimi itu. Makanya jamaah yang ada di sini di media sosial jangan dolim ya, jangan dolim. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya, amin ya rabbal alamin ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diberi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Kita dari yang suci, awalnya suci, dari rahim ibu suci, kemudian
belajar, bekerja, mencari rezeki, mencari kehidupan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, yang menjadi nanti meninggal dalam keadaan suci, tidak punya hutang sama sekali, hutang manusia maupun hutang dengan siapa saja. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya enggak? Buatan ya, terima kasih ya. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.